Tuhan. Terpujilah Kristus. Shalom, salam sehat, Tuhan mengasihimu. Saudara-saudari yang terkasih, ini suasananya beda. Biasanya Anda melihat saya, misal di Kapel Asensio Keuskupan, semuanya serba wow. Tapi sekarang saya misal di seminari, inilah situasinya. Tetapi yang jelas, di tempat inilah para calon-calon romo, calon-calon pastor digembleng. Wow, sekian tahun lagi mereka akan menyusul kami-kami yang sudah lebih dahulu menjadi pastor, menjadi romo. Saudara-saudari yang terkasih, bacaan Injil yang kita dengar luar biasa. 3 syarat menjadi pengikut Tuhan. 1, menyangkal diri. 2, memanggul salib. 3, mengikuti Tuhan. Apakah mudah? Wow, susah saudara-saudara yang terkasih. Teorinya gampang, please deh, gampang. Tapi prakteknya sulit, saudara-saudara. Tidak mudah. Prakteknya tidak mudah. Berkali-kali saya mengatakan saya jadi romo belum lama. Belum lama, baru 23 tahun. 2 tahun lagi pesta vera. Dan selama 23 tahun berkali-kali saya bercerita, saya bertugas di mana? Banyak di pedalaman. Ada suatu peristiwa yang membuat saya berefleksi. Refleksi itu apa, Romo? Melihat ke dalam diri. Melihat bagaimana? Melihat panggilan hidup saya. Saya serius tidak sih mau menjadi romo? Saudara-saudara yang terkasih, ini tidak mudah, saudara-saudara. Untuk sungguh-sungguh mengikuti Tuhan itu tidak mudah. Saya dulu bayangannya, waktu saya frater, waktu saya seminari frater, jadi romo nanti semuanya menjadi enak dan lain sebagainya. Ya, kalau kita berpikir enak atau tidak enak, kalau kita mau jujur, saya mau jujur, tidak enak, saudara-saudara. Tetapi, kalau dikatakan baik atau tidak, baik. Dan menyangkal diri, memanggul salib, mengikuti Tuhan, itu tidak mudah. Saya cerita dulu saya sebagai romo dan nanti bagaimana Anda sebagai seorang awam, sebagai umat biasa. Apa yang terjadi dengan saya waktu di pedalaman, saudara-saudara yang terkasih? Waktu itu saya berjalan di suatu pedalaman, di suatu paroki. Itu waktu itu tahun 2001, saudara-saudari yang terkasih, 2001. Itu saya tuh bertugas pada waktu itu di daerah Lamandau, Nangabulik, saudara-saudara. Itu daerahnya waktu itu masih susah. Please deh, susah, saudara-saudara. Dan saya sudah memberikan jadwal kunjungan. Kami sebutnya itu turne, saudara-saudara. Jadi kalau romo datang ke satu tempat, tempatnya itu namanya turne, mengunjungi umat. Dan mereka itu ketemu romo itu waktu itu 2 bulan sampai 3 bulan sekali baru bisa misa. Dan jadwal sudah diberikan. Wah, dengan penuh semangat saya berangkat. Wah, kerja, mari kita berangkat, saudara-saudara. Dengan penuh semangat. Maklum, waktu itu masih pastor, masih romo imut-imut. Bener-bener, memang saya waktu itu imut. Bahkan banyak yang bilang romo lulus itu mirip bintang film Korea, saudara-saudara. Tahu Lee Min Ho? Mirip saya. ya Betty lah. Betty banyak. Nah, saudara-saudara yang terkasih, apa yang terjadi? Waktu itu saya dengan penuh semangat berangkat, saya datang ke suatu kampung. Anda tahu, saya jalan kaki, saudara-saudara, ke kampung itu. Dan saya berpikir jadwal kunjungan saya itu sampai. Jadwal kunjungan saya, kunjungan pastor, kunjungan romo itu sampai. Tetapi ternyata apa? Jadwalnya tidak sampai, nggak tahu jatuh di mana. Dan umat di kampung itu tidak ada satupun orang dewasa itu ada di kampung, saudara-saudara. Saya sudah capek, saudara-saudara. Lelah, lapar, saudara-saudara. Anda bisa bayangkan, capek, lelah, lapar. Pastor muda lagi. Udah frustasi saya, udah capek. Saya kaget, itu kampung sepi banget, saudara-saudara. Hanya ada beberapa kakek-kakek tua, kakek memang tua, dan beberapa anak kecil. Saya tahu ditunjukkan rumah ketua umat, saya ke rumah, tidak ada ketua umatnya. Dan apa yang terjadi, saudara-saudara? Apa yang terjadi? Di rumah ketua umat itu, saudara-saudara, di rumah ketua umat itu, yang tidak ada ketua umatnya, ada 1 kakek dan 2 anak kecil. Saya sudah capek.
Saya tidak mungkin menyuruh kakek itu dan lalu melayani saya, karena memang mereka juga tidak ada makanan. Akhirnya, saudara-saudara, saya sudahlah, mohon maaf, saya waktu itu membawa supermi, saudara-saudara. 2 bungkus saya mau buat supermi. Itu si anak melihat saya itu seperti ingin sekali. Nggak sampai hati, saudara-saudara, supermi itu saya kasihkan. Tinggal 1, saudara-saudara. 1 dimakan 2 anak kecil itu. Si kakek juga ngeliatin terus. Aduh, nggak sampai hati, saya kasihkan. Anda tahu, saya yang kelaparan, saudara-saudara, capek seharian jalan. Akhirnya saya duduk. Saya mau makan hosti. Nanti kalau saya makan kampung lain nggak kebagian bagaimana? Mau minum anggur. Anda tahu, itu yang namanya perut nggak keroncongan lagi, saudara-saudara. Rock metal, saudara-saudara. Udah luar biasa, saudara-saudara. Saya betul-betul, dan itu nggak ada teh, nggak ada kopi, nggak ada. Anda bisa bayangkan semalam sudah banyak nyamuk, sudah begitu dan sebagainya. Barulah waktu itu saya bukannya cengeng, tapi kemudian saya merenung. Capek-capek menyelesaikan S1, S2, hanya suruh begitu, saudara-saudara. Ingatlah saya untuk mengikuti Tuhan, menyangkal diri. Memanggul salib, mengikuti Tuhan. Ternyata tidak mudah mengikuti Engkau. Malam itu saya merenung, saudara-saudara. Tepat jam 12 malam itu saya berdoa. Saya memegang rosario, saya berdoa. Saya nangis, Tuhan, kenapa aku mengeluh? Aku saat ini sudah menyangkal diri, sebenarnya itu aku bisa makan supermi itu. Ya sudah aku berikan kepada anak kecil dan kakek itu. Sebenarnya aku bisa mengatakan bagaimana, tapi inilah salib yang harus kutanggung. Dan akhirnya yang ketiga, mengikuti Tuhan dengan penuh kesetiaan. Nah, saudara-saudari yang terkasih, masih banyak pengalaman saya selama 23 tahun di Kalimantan yang saya ceritakan, karena hanya satu peristiwa ini saja dari banyak peristiwa. Nah, sekarang bagaimana dengan Anda? Secara khusus di tengah COVID-19 ini, di tengah pandemi ini, di tengah kesulitan dalam keluarga, apakah Anda bisa melihat benih-benih rahmat Allah, harta spiritual rahmat Allah dalam peristiwa kehidupan Anda? Saya ulangi, saudaraku, apakah Anda bisa melihat peristiwa kehidupan dalam kehidupan Anda? Itu dalam kehidupan Anda sehari-hari, di mana Anda ditantang oleh Tuhan untuk apa? Untuk menyangkal diri. Menyangkal diri itu apa? Mengikuti keinginan. Sebenarnya kita ingin mengikuti keinginan daging kita, nafsu-nafsu kita, hasrat-hasrat manusiawi kita. Tetapi kita harus menolaknya demi Tuhan. Anda tahu itu. Tantangannya banyak, saudara-saudari. Yang kedua, bagaimana aku memanggul salib? Bagaimana aku betul-betul merasakan kalau aku susah, kalau aku bangkrut, kalau aku sakit, kalau aku mengalami penderitaan hidup, bagaimana aku bisa sungguh percaya kepada Tuhan? Aku sungguh percaya kepada Tuhan. Hari ini kita misa Jumat pertama, dan Jumat pertama itu oleh gereja untuk dipersembahkan menghormati hati kudus Yesus. Apakah kita menyadari setiap dosa yang kita buat, kita menyakiti hati kudus Yesus? Bersediakah aku memanggul salib deritaku, salib keluargaku? Kalau Anda punya anak yang nggak sembuh-sembuh, Anda punya suami yang nggak sembuh, atau suami punya istri yang nggak sembuh, atau usaha Anda sulit, bangkrut, dan lain sebagainya, pertanyaannya adalah, apakah Anda berani mengatakan, Tuhan, terima kasih aku boleh memanggul salibku yang kecil ini dibandingkan salibmu, Tuhan Yesus? Bisakah kita berkata demikian? Saya tahu di antara umat yang hadir ada anaknya yang sakit, yang sudah bertahun-tahun sakit. Mungkin Anda sudah capek, sudah lelah. Tuhan, aku capek, Tuhan. Aku capek, Tuhan. Dan bagi mungkin yang harus berjuang, bekerja payah, sudah bekerja keras, tapi tidak diakui, tidak dihargai, mungkin capek, sudah lelah. Tuhan, aku sudah bekerja, menolong ini, tapi aku tidak dihargai, dan lain sebagainya. Banyak penderitaan, sejuta macam penderitaan yang akan dialami, yang dialami manusia. Tapi pertanyaannya adalah, apakah aku menyadari dan aku bisa merefleksikan bahwa semua deritaku itu adalah bagian dari aku menyangkal diri, memanggul salib, dan mengikuti Tuhan? Itu. Dan setiap Anda mengalami penderitaan, seperti juga saya mengalami penderitaan sebagai Romo di pedalaman,
Meskipun mungkin kita mengalami penyakit sakit yang luar biasa, saya berusaha tersenyum, saudara-saudara. Puji Tuhan, saya menyanyi. Na 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 na. Haleluya, ku memujimu Tuhan. Saya menyanyi, saudara-saudara. Bukan saya sok-sokannya, betul saya menyanyi, saudara-saudara. Artinya saya mengungkapkan perasaan saya di tengah-tengah hutan, di tengah alam, saya bernyanyi, saudara-saudara, berteriak. Mungkin orang yang nggak tahu dikiranya gila. Padahal saya mengungkapkan sukacita saya. Dengan demikian ada sesuatu yang mengalir, ada rasa syukur. Di tengah penderitaan Anda, bisakah Anda memuliakan Tuhan? Saya ulangi, saudara-saudara, mereka yang bisa menyangkal diri, mereka yang berani memanggul salib, mereka yang berani mengikuti Tuhan. Pertanyaannya, bisakah bersyukur dan memuji Tuhan pada saat derita itu datang? Kalau Anda dapat hadiah besar, Anda dapat rezeki yang luar biasa, bisa bersyukur, wajar, saudara-saudara. Tapi pertanyaannya, sebagai murid Kristus, saat Anda mengalami derita, saat kepahitan menghantam, jeritan Anda terbelenggu dengan derita yang mungkin untuk bernafas saja Anda tidak bisa. Pertanyaannya, bisakah Anda berkata, Bapa, Engkau sungguh baik? Bisakah? Bapa, Engkau sungguh baik. Mungkin Anda menangis, tapi Anda berani berkata, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bisakah kita berkata pada saat beban hidup, pada saat suamimu terbaring, Anda tidak punya biaya untuk berobat, tapi Anda berkata, Bapa, ku berterima kasih. Bisakah, saudara-saudara? Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Saudara-saudaraku, pada saat Anda bisa berkata demikian, saya katakan di mimbar ini, di altar ini, saya katakan pada saat Anda mengalami derita, pada saat Anda mengalami kesulitan, pada saat Anda mengalami kesusahan dalam hidup, apapun itu, Anda bisa mengatakan, Tuhan, Engkau begitu baik. Tuhan pun terharu, saudaraku. Mari kita buat berlomba-lomba membuat Tuhan terharu. Dan ini bukan teori, praktekkan, just do it. Lakukan. Pada saat Anda menderita, Anda bisa berkata, Lord, you more than anything. Lord, you more than anything. More than gold, more than anything. Lebih dari emas kekayaan. Pada saat Anda menderita, Anda berani berkata, Engkau segala sesuatunya, segalanya. Impossible is nothing. Bagi orang beriman, tidak mungkin itu tidak ada. Ini kata kunci, saudara-saudara, untuk Anda yakini, dan itu saya pegang dalam kesulitan-kesulitan saya selama 23 tahun menjadi Romo di pedalaman. Dan saya yang berbicara di depan Anda ini bukan teori, saudara-saudara, tapi mempraktekkan, sudah mengalaminya 23 tahun. Yang harus Anda garis bawahi, saya garis bawahi 23 tahun. Menyangkal diri, memanggul salib, dan mengikuti Tuhan. Saudaraku, mari kita berlomba-lomba. Amin. Berlomba bagaimana? Membuat Tuhan terharu. Dengan bagaimana? Pada saat Anda mengalami kesulitan, Anda mengalami derita apapun. Katakanlah sekarang saya terkena COVID. Saya positif, andai kata positif. Saya harus berani berkata, Tuhan, terima kasih Tuhan. Karena saya bisa ikut memanggul salib-Mu. Tapi jangan dibalik. Anda mencuri, Anda korupsi, kemudian Anda masuk penjara, dikunjungi Romo, Anda mengatakan, Romo, saya memanggul salib. Loh, kenapa? Karena saya korupsi. Itu bukan memanggul salib, saudara-saudara. Itu namanya kejedut salib, saudara-saudara. Kejedut, benjol. Nah, jangan sampai kejedut salib. Anda benar-benar memanggul salib. Anda berani berkata, kerja buat Tuhan, selalu manis, tangdung. Nah, saudara-saudari yang terkasih, saya percaya Tuhan memberkati Anda. Dan nanti kita akan beradorasi. Misa ini ditutup dengan adorasi, dan pada saat adorasi ini ungkapkan. Dan semua doa-doa tadi saya doakan, saudara-saudara, dalam batin. Semua doa-doa, Anda semua saya doakan. Amin, saya doakan, saudara-saudara. Terutama kita mohon agar pandemi ini segera berlalu. Tapi bukan kehendak aku, bela kehendak Tuhan. Amin. Mari kita hening, saudara-saudara. Yakinlah Tuhan bersama Anda. Mari kita berdoa. Bapa yang makasih, kami berterima kasih dan bersyukur kepadamu, Bapa. Bahwa Engkau memberikan berkat yang melimpah kepada kami, anak-anak-Mu ini. Engkau memberikan rezeki-Mu yang luar biasa kepada kami. Tuhan, tadi hamba-Mu sudah membacakan begitu banyak intensi. Hamba-Mu sudah membacakannya, Tuhan.
Dan umat yang menitipkan intensi itu pasti sudah mendengarnya. Kami satukan dalam doa-doa ini ya Tuhan. Biarlah air mata mereka, jeritan tangis mereka, duka mereka juga menjadi bagian dari duka kami semua, dan Engkau mendengarkannya Tuhan. Kabulkanlah doa-doa mereka Tuhan. Baik itu yang sakit, yang punya masalah dalam usaha, yang punya problem dalam keluarga dan lain sebagainya Tuhan. Hamba-Mu percaya, juga bagi yang meninggal Tuhan, ampuni dosa dan berilah ketenangan jiwa. Kami percaya Tuhan, Kau memberikan banyak berkat untuk saudara-saudari kami yang menitipkan intensi misa pada sore hari ini. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa yang Maha Kasih, hamba-Mu juga berdoa secara khusus bagi para dokter yang harus berjuang merawat orang sakit, para suster, tenaga kesehatan. Tolonglah mereka ya Tuhan, agar mereka punya semangat melayani saudara-saudari kami yang belum beruntung terkena virus COVID-19 ini Tuhan. Kuatkanlah mereka, juga bagi yang sakit berilah kekuatan, ketabahan Tuhan. Dan bagi kami semua yang masih sehat ini, berilah kesehatan, imun yang kuat sehingga kami diberikan kesehatan dan keselamatan. Kami mohon, bukanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, sekarang hamba-Mu bertugas di seminari Tuhan. Mohon berkat untuk Romo Rektor, Romo Roman, dan rekan saya, Romo Sigit, dan hamba-Mu ini, dan juga seluruh staf, baik staf di seminari, staf di Semak, semuanya, dan juga anak-anak yang bersekolah di Semak maupun di seminari. Berkatilah anak-anak, terutama para seminaris ini ya Tuhan. Berkatilah keluarga mereka, berkatilah panggilan mereka, berkatilah kesehatan mereka. Berkatilah para donatur yang banyak membantu juga di seminari ini. Semoga berkat-Mu melimpah bagi kami semua. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapak yang makasih, kami juga berdoa bagi Bapak Uskup, para romo, para suster, segenap tenaga pastoral yang berkarya di Keuskupan Palangkaraya ya Tuhan. Berkatilah kami semua agar dengan sepenuh hati melayani umat, dan juga berkatilah Uskup dan romo-romo di tempat lain, agar mereka pun dengan penuh semangat melayani umat-umat mereka. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan.